الله به خيرا يفقهه في الدين. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Innakum, sesungguhnya kalian semua, satakuna godan, besok ya, kalian semua besok, satakuna godan abaan, kalian semua besok akan menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu, akan menjadi orang tua, baik itu orang tua bagi anak-anak kalian ataupun orang tua dari murid-murid kalian atau orang tua dari jamaah kalian. Pokoknya suatu saat besok nak umurnya dulu, kecuali besok mati umroh, kalian semua besok akan menjadi orang tua. Fakunu li abnaikum qudwatan solihatan, maka jadilah kalian atau berilah fatakunu, jadilah kalian li abnaikum qudwatan solihan, bagi anak-anak kalian besok panutan atau contoh yang bagus. Jangan sampai kita mewariskan sifat sikap yang buruk terhadap anak cucu kita. Kalau kita menjadi penakut dan kita wariskan terhadap anak cucu kita menjadi penakut, bangsa ini besok akan menjadi bangsa yang penakut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, al ayah ma ba'd. Hadratul mukhtaramin, para kiai, para ulama, khusus kepada beliau Romo Kiai Haji Sukirman Nazir Musalla Sabilul Huda yang kami hormati, yang kami hormati Romo Kiai Khoiri, Ketua Tanfidiyah Ranting NU di Sanggeneng, yang kami hormati. Ini sekaligus mengenalkan sekalian nih, sing tiring tepang. Yang kami hormati Romo Kiai Supadi, Rois Syuriah Ranting NU di Sanggeneng, dan yang kami hormati Romo Kiai Haji Imam Suyono, Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Mijen. Yang kami hormati Ketua IPNU dan IPPNU. Yang kami hormati Ketua Demisioner IPNU Kecamatan Mijen, walaupun sudah demisioner almarhum dari IPNU maksudnya, tapi masih menyempatkan hadir. Yo, masalahnya tonggo raja dak mbon teko. Yang kami hormati dan kami banggakan dan kami sayangi, kami cintai, tapi ini adalah cinta lillahi ta'ala, bukan cinta antara laki-laki dan perempuan ya. Sing ini bojoku engko wis anak loro kok. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul kembali dalam keadaan yang dulu pernah sama seperti ini. Sudah lama sekali vakum, beberapa teman sering tak ojo-ojoi, terutama Mudi selama gabung dengan panitia Pilbub itu sering diojo-ojoi. Saiki wis dadi bayan aku dene luwih kendel lah. Nak biyen juk yang dalam keadaan yang sama yang dulu kita pernah aktif seperti ini dalam jangka waktu yang cukup pendek tapi juga lumayan panjang kita vakum, entah itu vakum atau divakumkan juga tidak tahu, tapi yang jelas tidak ada kegiatan sama sekali, tapi ada orangnya. Mari kita syukuri ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hamdalah kita merupakan tonggak awal zikrullah, zikir kita kepada Allah dalam rangka bermunajat. Semoga kegiatan IPNU dan IPPNU di Sanggeneng terus istiqomah sampai akhir kiamat sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Kesempatan hari ini yang kedua dulu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan dan rekan kita yang kami banggakan, saya tidak pengen bicara gerambiang,
saya bawa kitab, walaupun kitab ini print-printan, kitabku tak golek ora ono masalah. Ya, entah nanti dibaca selesai apa tidak, yang penting tak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Idhatun Nasyi'in. Saya pernah membaca kitab ini dengan teman-teman Pagar Nusa. Sudah jalan alhamdulillah beberapa kali, terus akhirnya macet karena simbah pandemi Covid melanda, terus akhirnya kegiatan belum jalan sampai sekarang. Itu luar biasa Eko, sampai menghentikan semua kegiatan, sampai sekolah wae daring. Moga-moga wae pacaran daring. Aku seneng nak pacaran daring, ngurang-ngurangi dosa. Tapi nak suami istri ya aja pacaran suami istri kok daring ya ora dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jubnu. Saya mengangkat tema Al-Jubnu. Apa itu jubn? Jubun itu jerih, penakut, ya, jubun. Kitab Idhatun Nasyi'in karya karangan Syekh Al-Ghalayain. Ya. Bahatsu fi tab'il bashar falam ajid khuluqan min al-akhlaq. Iki tek kumanane kok ora kaya manane nek karo ngaji ya. Bahatsu bahas apa ingsun iku suwen. Bahatsu fi tab'il bashar falam ajid khuluqan min al-akhlaq daniyah adna ila as-saghar wa aqraba ila al-maut fil hayah min al-jumun. Saya telah membahas, meneliti beberapa watak-watak manusia, dan saya tidak menemukan sama sekali akhlak di mana akhlak itu lebih rendah dari yang terendah, ya, di mana akhlak itu atau watak itu merupakan watak yang terendah dari yang terendah, wa qraba ilal maut, dan lebih mendekat daripada kematian fil hayati dalam kehidupan, minal jubni, daripada penakut. Syekh Al-Ghalayain berkata, saya telah meneliti watak-watak manusia dan saya tidak menemukan salah satu watak yang watak tersebut lebih rendah dari yang terendah dan lebih mendekati daripada kematian daripada penakut. Gini toh kok ngangkat masalah penakut nanti. Dzalikal khuluq ma ta'assala fi nufusi qaumin illa daraba 'alaihim dhillah wal maskanah. Akhlak tersebut atau watak penakut tersebut, ya, tidak mengakar di dalam jiwa manusia, jiwa suatu kaum, kecuali kaum tersebut akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Suatu kaum ketika watak penakut sudah mengakar di dalam tubuh kaum tersebut, misalnya muga-muga ora, misalnya PNU wonge kok penakut kabeh, ngalamat apa? Illa daraba 'alaihim dhillat wal maskanah, kecuali dia akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan. Hinanya apa? Tek pelantikan geden-gedenan, berat pelantikan ra ana kegiatan. Akhire sing njaluki sedekahan gremeng, njaluk sedekah tenanan bar-bar ana kegiatan. Hina ora? Gara-gara apa? Wedi mengadake kegiatan. Paling buan iku biasanya wedi nek arek duwe dana. Santai, pakmu ki sugih. Pakmu lho ora aku. Ndungake aku sugih, Ding. Nggih. Faba'u bil madu'ah wal khumul thumma bil inhilal fal maut. Maka jadilah kaum tersebut menjadi kaum yang rendahan. Gara-gara takut akhirnya kaum tersebut menjadi kaum yang rendahan. Wal khumul, dan kaum yang malas. Thumma bil inhilal fal maut, kemudian apa? Pudar, fal maut, kemudian mati. Watak manusia, watak kaum ketika sudah terjangkiti penyakit yang namanya penakut, akhirnya orang tersebut menjadi hina. Ketika orang tersebut sudah menjadi hina, wis bendina diolok-olok wong terus, akhirnya apa? Melakukan sesuatu menjadi malas. Kalau sudah malas, randu semangat, paling wol mentok mati nek dhuwur bale. Lho, padha-padha urip kok. Yang satu mati dalam keadaan sholat, yang satu mati dalam keadaan berjuang, ngangkat gendera apa merah putih biru disuwek. Tidak ada bendera di Indonesia ini kecuali merah putih. Allahu Akbar, tembak mati. Si jiwas berjuang, yang kedua mati dalam keadaan mengucapkan kalimah Allahu Akbar. Masa awake dhewe pengen mati nek dhuwur bali. Oh, padha-padha urip lho. Padha-padha mangan sego, bahkan wong biyen iku mbuh-mbuhan ana sego mbora. Takokno mbahmu, nek isih
nak mbahmu menangi, nak takok aku jelas ora ngerti aku ora menangi. Ya. Yudahimul ummatal adu, ketika ada musuh yang menyerang umat tersebut, fatahjabunu an siddi gharatihi, maka kaum tersebut menjadi takut menghadapi serangan musuh tersebut, ya. Karena sifat takut sudah mengakar di dalam tubuh kaum itu, ketika mendapatkan serangan apa yang terjadi? Ngumpet, ya kan? Wong takut kok. Watafraqu min mazalatihi, dan takut dengan kedatangan musuh tersebut, ya. Bima tarabat alaihi nufus afrodiha. Kenapa takut? Karena sudah terdidik jiwanya kaum itu, sudah terdidik sudah terdidik dengan watak penakut. Seperti Indonesia. Kenapa angel majune? Tidak maju bareng ku angel. Karena memang Indonesia sudah terdidik selama 350 tahun di bawah penjajahan kolonial Belanda. Ya. Karakter orang Indonesia dibuat karakter bagaimana menjadi karakter orang miskin. Dibuat bagaimana Indonesia menjadi karakter orang penakut. Akhirnya karena jasa dari pesantren itu mendidik orang untuk menjadi pemberani. Lahirlah pahlawan-pahlawan itu dari dalam pesantren. Buktinya mana? Laskar Hizbullah lahirnya dari mana? Dari pesantren. Karakter pemberani dibuat dari dalam pesantren. Sehingga lahirlah Nahdlatul Ulama itu juga lahir dari pesantren. Aku rak santri kok Mas. Oh gak santri rak apa-apa, sementing didikan kita didikan ala santri, ngono toh. Ya, pedang kuwi wesi iku nak ora di lebokke geni, nak ora diguwebuki, ora bakal dadi pedang. Betul ora? Ya kan? Wesi misale apa jenenge iku? Truk iku biasanya apa? Per truknya. Per truk kok selamanya jadi per truk? Ya wis dadi encik-encikan truk terus. Tapi kalau per truk iku gelem diobong, gelem diguwebuki, bar diguwebuki dicoske meneh, akhirnya dadi keris. Sing per truk regane mbah kira ora arti. Dadi keris sithik iku mahal harganya. Makanya kita harus siap ditempa. Kalau pengen kita berhasil, kita harus siap ditempa. Ngono kuwi sarjanane gremeng. Oh, gak ada ngomong Mas, enak kene sing ngrasake enak. Ya wis berarti sawang sinawang. Nggih, karena sudah terbentuk seperti itu. Fayajusu khilalat diyar. Nanti maulah. Fayajusu khilalat diyar, karena ketika musuh menyerang suatu kaum, suatu desa, suatu negara, tidak ada yang berani menghadang. Akhirnya apa? Fayajusu khilalat diyar. Akhirnya musuh itu ngepung atau menguasai seluruh daerah atau perkampungan tersebut. Wayaktasihunan lan menguasai, karena tidak ada yang menghadang, nggak ada yang berani menghadang. Wong sak desa wedi kabeh, ana musuh teko do ngumpet kabeh. Akhirnya apa? Musuh itu akan menguasai desa tersebut. Sambil direnungkan, kira-kira apa sih hubungannya dengan jampinya organisasi ini? Ya. Karena tidak ada yang berani menghadang, akhirnya musuh tersebut mengepung desa tersebut, mengepung negara tersebut. Ya, dan menguasai kaum tersebut, menguasai wilayah tersebut. Wa yaktasihu al-bilada wa yasta'bidul jama'at wal ifroda, dan musuh tersebut akan memperbudak kaum yang berada di dalam sebuah negara atau kelompok atau desa tersebut, baik secara jamaah ataupun secara perorangan. Ketika musuh sudah menguasai desa kita, tidak ada yang berani menghadang, tidak ada yang berani menghadang. Akhirnya musuh menguasai dan memperbudak orang-orang yang ada di dalam desa tersebut atau negara tersebut untuk lingkup yang lebih besar, baik secara kelompok maupun secara individu. Karena apa? Kedatangan musuh tidak ada yang berani menghadang. Kenapa? Karena takut. Fala yurallahu min sadin.
musuh tersebut tidak melihat orang yang berani menghadang, walala fa'ilihi lan min radin, dan tidak melihat orang yang menolak kedatangan musuh tersebut. Wa yaqumu fiha rahtun, akhirnya musuh tersebut berhasil tanpa tantangan, tanpa rintangan menguasai atau berdiri di desa atau di negara tersebut. Ulu fasadin, yang membuat kerusakan. Fala yajiduna lahum ahadan bil mirsad, karena musuh tersebut tidak menemukan seseorang pun yang berada di jalan untuk menghadang musuh tersebut. Fayahlikunal harfa wan nasal, kemudian musuh tersebut menghancurkan tanduran dan menghancurkan keturunan. Iya toh, misalnya ada musuh datang ke desa kita, tidak ada yang berani menghadang, menguasai seluruh desa kita termasuk sumber alamnya, tumbuhan yang besar-besar, misalnya kita di daerah pegunungan ditebangi, akhirnya apa? Pertumbuhan mandek, nasab dari pohon tersebut akhirnya terputus. Itu kalau dari pohon. Kalau manusia, dulu zaman penjajahan banyak wanita yang dijadikan pemuas nafsu para penjajah. Akhirnya apa? Banyak wanita melahirkan tanpa suami. Itu kan merusak nasab itu. Kok bisa seperti itu? Karena penjajah sudah berhasil menguasai suatu negara. Iya kan? Wa ja'alna al-ummata kal hayawanil ajam. Dan musuh tersebut menjadikan bangsa seperti hewan-hewan yang liar. Ya. Walau lada al-jubni, jika tidak karena penyakit penakut, jika tidak kaum tersebut tidak terjangkiti penyakit yang namanya penakut, laraddathum ala aqabihim, maka mesti kaum tersebut akan menolak kedatangan musuh. Okay. Ala aqabihim khasirin, akan menolak musuh tersebut, menyerang dari tungkak-tungkak biasanya. Khasirin, kemudian mereka pada merugi, tidak mendapatkan apa-apa. Waradorobathum dorobatan, dan kaum tersebut jika berani, jika tidak mempunyai rasa penakut, mesti akan menghantam musuh tersebut. Ya, dorobatan dengan pukulan yang keras. Artinya apa? Ada serangan balik. Wala taqum lahum ba'daha qa'imah, dan musuh tersebut tidak bisa berdiri setelah serangan tersebut. Kalau kita berani menghadang kedatangan musuh tersebut, saya yakin tidak akan pernah bisa menduduki suatu wilayah. Contohnya apa? Pada masa kemerdekaan, pada masa pergerakan, yang sering kita dengar adalah siapa itu? Pada masa perlawanan Jepang, betapa luar biasanya santri-santri berserta dengan para tentara, pada zaman itu namanya apa, akhirnya mereka berani keluar setelah diberikan semangat oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang sering kita dengar dengan nama resolusi jihad, ya. Resolusi jihad dari seorang Hadratus Syekh yang sangat dihormati, Mbah Hasyim Asy'ari, berhasil membakar semangat para santri, para pejuang. Akhirnya mereka turun di jalan dan Jepang bisa disingkirkan. Kok Jepang? Sekutu. Resolusi jihad keluar pada sekutu ya, 10 November. Sekutu yang datang di boncengi nikah itu. Ya, akhirnya bisa dihalau karena apa? Karena berani. Fasuqutu ala amalin man yuridu bil ummati su'khullah. Langsung tak anu wae. Langsung tak lewati bener cepet. Qabihun, jelek, welek. Wa rabbil Ka'bah, Syekh Al-Ghulayan sampai bersumpah dengan nama Allah. Rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, demi Allah Tuhannya Ka'bah, ayakuma bainanal jahil fi zinyil ulama, telah
ada di antara kita orang-orang bodoh yang berpakaian seperti ulama? Ada? Ada enggak? Sudah ada di antara kita orang-orang bodoh yang berpenampilan seperti ulama. Itu adalah sesuatu yang jelek. Wal fajir fi madharil atqiya, dan orang-orang yang buruk, wong-wong sing kurang ajar, fi madharil atqiya, mereka berpenampilan seperti orang-orang yang bertakwa. Ada? Pernah melihat? Ya, sudah ada di tengah-tengah kita orang-orang bodoh yang berpenampilan seperti ulama, orang-orang fajir, orang-orang sing orang-orang jelek, orang-orang yang berperilaku jelek, bukan jelek wajahnya, jelek wajahnya ya akeh sing kenong kok. Orang yang tingkahnya jelek, yang mereka berpenampilan seperti orang-orang yang bertakwa. Wal khamil fi suratin nubaha, dan pemalas yang berpenampilan seperti orang-orang yang sadar, wong sing sregep, koyo-koyo sing sregep. Itu sudah ada di tengah-tengah kita. Wal ajiz fi hayatil qudara, dan orang-orang yang lemah yang berpenampilan gayane koyo wong sing mampu. Wal maitu fi libasil ahya, dan orang-orang mati yang berpenampilan seperti orang hidup. Ada enggak di tengah-tengah kita? Orang-orang jahil yang berpenampilan seperti ulama, akhirnya apa? Ketika berfatwa ngawur. Berani tidak kita tampil di depan seperti mereka? Mereka yang mau Quran salah, wani tampil lah. Ini akhirnya kita ketemu kan. Jangan jadi orang penakut. Kalau kita menjadi penakut, ladang kita itu dikuasai orang. Ya kan? Kalian Ibnu larinya adalah, kalau larinya di dakwah mungkin harus bergandengan tangan dengan NU, mungkin di pergerakan, mungkin di pendidikan, dan juga di dakwah. Tetapi kalau kita tidak berani untuk maju karena rasa takut, mundur, situ ora. Akhirnya apa? Ladang dakwah kita dikuasai oleh mereka. Kalau kita penakut, rumah kita ini jangan salah, ketika suatu saat geneng ini ada orang yang datang ke sini koyo-koyo wong sing pinter, wong alim luar biasa, jebul ameh ngrogoti amaliyah NU dari dalam. Dan ketika itu sudah terjadi, awake dhewe gering lonto. Dan itu adalah kelemahan kita. Makanya jangan jadi orang penakut. Ya, penyakit penakut buang. Waqbah min dzalik waqbahu min dzalik, dan yang lebih buruk lagi min dzalika, dari yang seperti itu adalah an nusallima lahum hadhihi dakwah, dan lebih parah lagi, lebih buruk lagi adalah kita menerima dakwah mereka. Asyaddu qabhan aqbahu min dzalik an nusallima lahum hadhihi dakwah. Yang paling parah lagi adalah kita menerima dakwah mereka ria'an wa nifaqan, karena riya, karena nifak, atau toma'an fi jarri maghnamin, atau karena golongan kita itu masih butuh maghnam. Apa itu? Kedudukan. Apa itu? Kekayaan. Kita loncat-loncat langsung. Fa'u'idzu bikum billah ma'syarun nasyiin, saya memintakan perlindungan kepada Allah, perlindungan untuk kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syahal ghalayan ma'syarun nasyiin, wahai golongan orang pemuda-pemuda yang sedang bangkit, antakunu minal jubana. Ya, saya minta perlindungan kepada Allah untukmu agar kamu semua tidak menjadi orang-orang yang penakut. As-subha, yang bodoh, al-adniya, yang rendah. Fa'innal jubna, karena sesungguhnya takut itu daun ayyudain, penyakit dari segala macam penyakit. Karena apa? Karena dengan penakut kita bisa merobohkan kaum kita. Percaya apa tidak? Apalagi kalau kita tokoh. Apalagi kalau kita tokoh, atau minimal anaknya tokoh itu mesti kebanyakan itu diikuti oleh orang lain. Anaknya tokoh malah ustadz yang gak jelas keberadaannya, akhirnya masyarakat melu anaknya tokoh yang mau, aku germono anaknya tokoh, mesti tangan kurene iki kan anaknya tokoh iki. Ya, kalau tokoh-tokoh atau keturunan tokoh itu anaknya tokoh-tokoh masyarakat itu mengikuti ustadz yang gak jelas,
terus diikuti masyarakat iku mau, terus masyarakat melu ustaz sing gak jelas iku mau, masyarakat ambruk wabuh gara-gara apa? Gara-gara wong siji tokoh atau anak tokoh iku mau. Karena apa? Karena ndak berani melawan arus. Kita siap ndak melawan arus? Nggih. Doa dari beliau, fa'idzu bikum billah, saya memintakan perlindungan untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'syarun nasyiin, wahai orang-orang yang sedang bangkit, antakunu minal jubana, agar kalian semua tidak menjadi orang-orang yang penakut, as-suba yang bodoh, al-adnya yang rendah. Mas Sawi mungkin sidik jebul kok wakira barbare. Fa inal jubna da'un ayyudain, karena sesungguhnya penakut itu adalah penyakitnya dari segala macam penyakit. Awidu anfusakum syaja'ah, membiasakanlah, ini pesan beliau, biasakanlah kalian, biasakanlah jiwa kalian, biasakanlah hati kalian, pikiran kalian asyaja'ah, untuk berlaku sebagai, untuk apa, berjalan atau bertindak atau melakukan sesuatu sebagai orang yang pemberani, kendel. Caranya bagaimana? Ta'dadul iba'a wa syamma, ya, apa gitu? Biasakanlah diri kalian dengan tetap menjaga harga diri, wasyamama, dan menjaga gengsi. Kita harus punya gengsi, ya toh, ya. Jangan sampai kita kesayangan lah. Nek kono ana wong nuwun sewu, wong di luar NU, di luar IPNU, pinter, kita harus gengsi toh. Mosok cah kae pinter, aku gak iso pinter ya. Cah kae pinter matematika, paling ora aku kudune iso pinter bahasa Inggris ngono ora. Cah kae pinter bahasa Indonesia, terus aku wong Jawa asli, aku tak pinter bahasa Jawa ngono kok. Oh jenenge matematika ora iso bahasa Inggris, apa meneh bahasa Jawa. Gengsi, membiasakan diri kita dengan harga diri dan gengsi. Ya, wasidqa, dan membiasakan diri kita dengan sesuatu yang jujur fil qawli, ketika berkata, wan najaha fil amal, ini yang paling penting, wan najaha bil amal, biasakan kehidupan kita, setiap apa yang kita pekerjakan target kita adalah sukses. Ya, ini dengarkan para pengurus, setiap apa yang kita kerjakan, pesan Syekh Al-Ghalayan, target kita adalah sukses. Targetnya, biasakan kita melakukan sesuatu dan hasil akhirnya adalah sukses. Ya, yuk, jangan kebiasaan kemarin jangan diulangi. Maka setahun wong itu mau sama kayak wah ini hakik panitiane ya orang peserta. Pertama, peserta kudune akeh. Sing kedua, peserta 40 yang aktif kudune iso 30. Sing 10 engko gampang keri-keri. Ya, keri-keri. Ora iso ketemu engko tak omongane nganggo apa? Telepati misalnya. Pokoknya target setiap kegiatan kita harus sukses. Ya, biasakan gitu. Inaju benar negar. Betah-betah ke sithik iki. Negar. Kita ini akan ora kena. Inaju benar, ketika mau tak pentat-pentat iki, Mam. Inal jubna saat temene jere, karena sesungguhnya penyakit qadbar bil ummah, karena sifat penyakit itu membahayakan umat, hatta ja'alaha fi asfalit barokat, sehingga sifat penakut itu menjadikan umat, menjadikan bangsa menjadi bangsa yang paling terburuk. Suatu bangsa Indonesia misalnya, atau warga Indonesia misalnya, kok sifatnya adalah penakut, apalagi dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, kok penakut, berarti umat tersebut adalah umat fi asfalit barokat, umat yang terendah, dan siap-siap dia akan menjadi orang yang hina, menjadi bangsa yang hina. Langsung saja, innakum satakunu ghadan abaan. Nah, ini mesti seneng kabeh. Innakum, sesungguhnya kalian semua, satakuna ghadan, besok, ya, kalian semua besok, satakuna ghadan abaan, kalian semua besok akan menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu, akan menjadi orang tua, baik itu orang tua bagi anak-anak kalian ataupun orang tua dari murid-murid kalian atau orang tua dari jamaah kalian. Pokoknya suatu saat besok nak umurnya dulu, kecuali besok mati umroh, kalian semua besok akan menjadi orang tua. Fakunu li abnaikum qudwatan solihatan, maka jadilah kalian atau berilah,
Fatakunu, jadilah kalian li abnaikum qudwatan sholihan, bagi anak-anak kalian besok panutan atau contoh yang bagus. Jangan sampai kita mewariskan sifat sikap yang buruk terhadap anak cucu kita. Kalau kita menjadi penakut dan kita wariskan terhadap anak cucu kita menjadi penakut, bangsa ini besok akan menjadi bangsa yang penakut. Ya, jangan sampai kita mewariskan sifat sikap yang buruk terhadap anak cucu kita. Tahya bikumul ummah hayatas su'ada. Maka umat hidup kehidupan umat besok, ya, umat selanjutnya, maka umat atau bangsa bisa hidup sebab kalian dengan kehidupan yang berbahagia. Kalau kita mewariskan sesuatu yang baik untuk anak cucu kita, maka bangsa ke depan akan menjadi bangsa yang berbahagia. Sebab siapa? Sebab kita yang mau menurunkan sifat dan sikap yang baik untuk anak cucu kita, ya. Sifat sikap yang hasanah untuk anak cucu kita, bukan sifat penakut. Wallahu a'lam shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama.